Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval. Kali ini saya akan bercerita mengenai lulusan S1 pendidikan atau seorang guru atau calon guru yang ketika lulus dari kuliah S1-nya harus ngapain. Ada dua pertimbangan yang harus kalian pertimbangkan. Apakah mau jadi guru honor atau ikut PPG Prajabatan. Nah, kita bahas tuntas mengenai apa tahapan-tahapan dan kemungkinan akan seperti apa. Nah, yang pertama, kalau kalian lulus dari S1 pendidikan atau seorang guru atau calon guru, pilihan yang pertama adalah menjadi guru honor, gitu ya. Nah, kebijakan yang sekarang tahun 2024 untuk sekolah negeri itu tidak diperbolehkan merekrut seorang guru honor, gitu ya. Maka kalau misalkan sekolah itu merekrut guru honor, akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi administratif ataupun sanksi yang lainnya, gitu ya. Maka tidak boleh, gitu ya. Kecuali kalau kalian ingin menjadi guru honor di sekolah swasta, itu bisa saja, gitu ya, karena tidak ada peraturan seperti itu, gitu ya. Yang selanjutnya, kalau kalian ingin jadi guru honor, misalkan di sekolah swasta, gitu ya, kalian keterima gitu ya, melamar kerja atau melamar sebagai guru honor di sana gitu ya, harus memenuhi syarat yang nantinya akan didapodikan, yang prosesnya itu 2 tahun gitu ya, baru bisa pengajuan untuk dapodik, atau kalau di Kemenag itu simpatika. Tetap adanya NPK atau NUPTK gitu ya, atau nomor dari dapodik itu gitu ya. Nah, dengan ketentuan kalian belum punyai serdik gitu ya, atau belum pernah mengikuti PPG, baik itu dalam jabatan gitu. Karena dalam jabatan itu prosesnya harus mengikuti antrian dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang tahun 2024 kalian jadi guru honor, maka harus masa tunggu 2 tahun untuk mendapat dapodik. Jadi taruhlah 2026 kalian dapodik, baru bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Itu juga harus dalam antrian juga, harus nunggu dulu gitu ya. Nah, kalau di tahun 2026 kalian ada seleksi P3K, prioritasnya bukan P4, maka jadi P3 gitu ya, prioritas 3 gitu ya. Yang kemungkinan prioritas 3 itu dalam hal seleksi ASN P3K itu, prioritas 3 itu masih kalah dengan P1 ataupun P2 gitu, yang masa lama mengajarnya masih paling bawah gitu. Maka ini sangat beresiko ya, karena waktu tunggunya gitu ya, ditambah kalian belum ada serdik, belum ada nilai afirmasi gitu ya. Sedangkan kalau kita bandingkan, kalau kalian ikut PPG Prajabatan seperti saya, kalian harus mengikuti seleksi PPG Prajabatan dulu, dari mulai tes administratif, terus tes substantif, baru ke wawancara. Maka kalau kalian dinyatakan lulus dari ketiga tes itu, maka kalian akan mengikuti perkuliahan selama 2 semester yang kurang lebih selama 1 tahun gitu ya. Tetapi di sini kalian belum punya penghasilan gitu ya, karena PPG Prajabatan itu adanya beasiswa pendidikan saja, tetapi untuk biaya hidup tidak ada gitu ya. Tapi keuntungan yang didapat yaitu setelah 1 tahun itu kalian mendapatkan serdik atau sertifikat pendidik gitu, yang ketika tahun 2025 kalian mengikuti ASN P3K, itu nanti kalian jadi prioritas 4 gitu ya, prioritas 4 di seleksi ASN P3K-nya. Nah, maka kalian peluang besar untuk ASN P3K-nya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tadi guru honor gitu ya. Karena ada nilai afirmasi 450 atau 500 poin gitu ya, nilai teknisnya kalian udah dapat gitu ya. Nah, jadi peluang besar kalau misalkan dihitung berdasarkan waktu antara guru honor dengan PPG Prajabatan, jelas lebih singkat PPG Prajabatan. Ditambah kalau kalian ikut guru honor dulu, tetap kalian juga harus PPG juga gitu ya, itu dalam jabatan, walaupun kurun waktunya singkat, misalkan 4 bulan atau 6 bulan gitu ya, tapi tetap gitu ya, kalian juga
masa antrian itu gitu ya, masa antrian PPG dalam jabatan itu lebih lama itu dibandingkan dengan PPG prajabatan. Menurut saya lebih baik kalian ikut PPG prajabatan. Dari segi waktu, dalam waktu 1 tahun kalian sudah bisa mendaftar ASN P3K gitu ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian lulus menjadi ASN P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.